Kementerian Kesehatan mengungkapkan tingginya kasus COVID-19 varian Omikron belakangan ini memperbesar resiko terpaparnya para tenaga kesehatan atau nakes. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis nakes yang merupakan garda terdepan perlawanan terhadap pandemi COVID-19. Potensi krisis tenaga kerja sektor kesehatan mengemuka seiring dengan meningkatnya angka kasus COVID-19 varian Omikron. Kementerian Kesehatan mengingatkan rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 agar mengantisipasi lonjakan kasus aktif dan bersiap-siap menambah tenaga kesehatan mengingat banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID-19. Di RSPI Sulianti Saroso, sekitar 30% tenaga medis terpapar Omikron. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril mengatakan semuanya bergejala ringan dan bisa isolasi mandiri. Meski demikian, RSPI Sulianti Saroso telah membuat langkah antisipatif jika pada akhir Februari ini terjadi lonjakan kasus aktif. Tenaga kesehatan kami yang juga terinfeksi itu tidak mengalami sampai ke berat, sampai ke kritis. Dan bahkan sampai saat ini ada sekitar 186 yang positif, ya sekitar 30% itu, baik itu nakes maupun pegawai yang lain, semuanya tidak ada yang dirawat, semuanya isolasi mandiri. Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, sebanyak 374 tenaga kesehatan terinfeksi menurut data sampai 15 Februari kemarin. Melalui tes tracing terungkap sekitar 70% di antara mereka terpapar dari lingkungan luar rumah sakit. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan secara nasional jumlah nakes yang terpapar COVID-19 sekitar 20 hingga 30%. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron khususnya bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Kalau secara nasional jumlah nakes yang terpapar itu antara 20-30%. Di beberapa rumah sakit memang kita melihat angkanya sedikit lebih tinggi ya, mencapai 40% atau 50%. Hal ini dikarenakan memang jumlah nakesnya yang lebih sedikit dibandingkan rumah sakit yang lain. Tapi angka ini kalau kita lihat walaupun jumlah sekitar 20-30%, fasilitas pelayanan kesehatan belum membutuhkan tenaga tambahan ya sampai saat ini karena masih bisa dilakukan pengaturan-pengaturan secara internal untuk memenuhi kebutuhan nakes tersebut. Terutama rumah sakit umum daerah ya, tapi kalau rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Sulianti, Rumah Sakit Persahabatan, ataupun Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu rata-rata jumlah nakes yang terinfeksi itu adalah 20-30%. Kita tahu bahwa ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan tentunya kondisi di mana jumlah nakes yang semakin banyak juga ya yang kemudian terinfeksi. Yang pertama adalah kita tahu bahwa melakukan pengaturan ya terkait nakes, artinya shift-nya dikurangi, memastikan APD-nya juga tersedia dengan baik, menyediakan tempat akomodasi untuk nakes ya, dan menyediakan mungkin antar jemput untuk nakes karena ini akan mengurangi resiko nakes tertular dari lingkungan luar. Karena sebenarnya saat ini kita ketahui bahwa sebagian nakes yang tertular itu bukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi dari lingkungan luar. Yang terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya makan bersama di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya saat ini tidak boleh dilakukan. Jadi makan sendiri-sendiri di ruang terbuka, tidak bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kasus positif COVID-19 saat ini telah melampaui puncak Delta. Namun angka keterisian tempat tidur masih berada pada angka 33,41%. Dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, pusat penyebaran COVID diprediksi akan bergeser ke luar Jawa. Kita ketahui pada tanggal 15 Februari, kasusnya sudah melebihi puncak Delta, yaitu 57.049 kasus. Dan di berbagai daerah juga lebih dari kasus konfirmasi harian pada saat gelombang Delta yang lalu. Dan berdasarkan situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini, tingkat bor bed occupancy rate saat ini masih di angka yang 33,41%. Oleh karena itu, beberapa daerah sudah dikenakan level PPKM, terutama sekarang di epicentrumnya di Jakarta, kemudian bergeser ke Jawa Barat, dan tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa. Namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat, sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah, atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat.